tolong jelaskan kepada kami mengenai tata cara penjualan pulau, karena kebetulan masyarakat baru ramai dengan adanya kabar dijualnya sebuah pulau kecil di daerah Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila, akunnya namanya cukup lucu, Mr. Bacot. Dia minta kepada Rumah Pancasila, Bang, tolong jelaskan kepada kami mengenai tata cara penjualan pulau, karena kebetulan masyarakat baru ramai dengan adanya kabar dijualnya sebuah pulau kecil di daerah Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Kecamatan Bala-Balakang, yaitu Pulau Malamber yang dijual oleh perorangan seharga 2 miliar rupiah. Saya dan tim dari Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila bahwa di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di dalam pasal 9 itu dijelaskan secara tegas bahwa terhadap 70% luas daripada sebuah pulau itu diperbolehkan kepada orang perorangan, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, untuk memiliki hak milik atau penguasaan atas tanah di sebuah pulau-pulau terkecil di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pengertian bahwa apabila ada sebuah pulau, maka 70% tanahnya itu diperbolehkan untuk dimiliki oleh setiap manusia yang ada di Indonesia yang kebetulan mereka adalah warga negara asli Indonesia. Sedangkan yang 30% itu wajib untuk dikuasai dan dikelola oleh negara secara langsung, yang mana akan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi 30%-nya itu wajib tetap dikuasai oleh negara sehingga akses publik di mana kepentingan masyarakat itu dapat ikut terakomodasi di pulau yang bersangkutan. Di dalam pasal 10 Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 itu dikatakan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil itu tidak boleh untuk menutup akses publik. Akses publik yang diatur di dalam pasal 10 antara lain adalah akses perorangan atau sekelompok orang atau sekelompok masyarakat untuk berlindung, untuk berteduh, atau untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan ketika terjadi permasalahan di dalam pelayaran. Jadi umpamanya ada kapal yang sedang berlayar atau perahu yang sedang berlayar, kemudian mengalami gelombang, tsunami, atau mungkin badai, maka mereka harus diperbolehkan untuk masuk di akses pribadi 70% milik siapapun yang berada di suatu pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, harus membuka akses publik untuk perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, penelitian, konservasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan kepentingan bangsa dan negara. Di dalam pasal 11 lebih lanjut disebutkan bahwa peruntukan 70% itu pun harus dengan adanya perencanaan tata ruang wilayah dari setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota dari tempat yang bersangkutan atau pulau itu masuk di akses kota mana. Jadi seumpamanya kalau kita berbicara mengenai Pulau Malamber, maka kepemilikan terhadap Pulau Malamber itu pun harus berdasarkan tata ruang daripada Kabupaten Mamuju dan juga Provinsi Sulawesi Barat. Apakah diberikan perizinan terkait kepemilikan orang perorangan ataukah tidak? Dengan demikian, Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila
bahwa terkait dengan kasus di Malamber, kalau ada perorangan yang kebetulan berdasarkan data resmi yang didapat oleh Rumah Pancasila dari media yang terpercaya, dikatakan bahwa luas daripada Pulau Malamber itu adalah sekitar 8-9 hektar. Sedangkan tanah yang dijual oleh perorangan tersebut memang merupakan tanah turun-temurun dan hak kepemilikan daripada yang bersangkutan. Karena berdasarkan data yang diterima Rumah Pancasila, di pulau tersebut ada sekitar 4-5 keluarga yang masih menetap di sana. Dan tanah yang dijual pun itu hanya sekitar 22.000 meter persegi. Dengan demikian, maka tanah yang dijual ini sebenarnya adalah bukan satu pulau secara keseluruhan, tetapi hanya sekitar 20-30% dari tanah yang kebetulan dimiliki oleh orang perorangan. Dengan demikian, Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa selama di suatu pulau yang dijual adalah tanah milik daripada warga negara Indonesia, berdasarkan surat-surat yang sah, berdasarkan izin daripada zona tata ruang dari provinsi, kabupaten, atau kota, maka itu diperbolehkan. Dengan syarat 30% dari luas pulau tetap akan dikuasai oleh negara untuk dapat memberikan akses publik di dalam melakukan perlindungan, di dalam melakukan observasi, penelitian, pendidikan, dan lain sebagainya. Marilah kita berbicara di dalam ruang Indonesia, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, apalagi menjatuhkan pemerintah dengan seolah-olah menyampaikan bahwa ada pulau-pulau di Indonesia yang dijual untuk kepemilikan pribadi. Marilah kita lebih teliti untuk mengungkapkan sebenarnya bahwa yang dijual itu memang diperbolehkan oleh undang-undang, karena ada beberapa luas tanah-tanah yang memang diperbolehkan untuk dikuasai oleh orang perorangan dan juga dapat dilakukan jual beli. Marilah kita membangun Indonesia lebih baik dengan saling tolong-menolong, gotong royong satu dengan yang lain dalam hal apapun, tenaga, pikiran, perbuatan, ataupun dengan materi. Salam Pancasila, salam Indonesia sehat, salam gotong royong untuk seluruh sahabat Rumah Pancasila. Kami dari Rumah Pancasila berpendapat bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sangat berpotensi mendegradasi nilai-nilai Pancasila karena, pertama, pada bagian konsideran draft rancangan undang-undang tersebut tidak mencantumkan